Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang difusi dan inovasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Adia Eka Rizkia NIM 1961210, Eris Budi Setiawati 1961264, Devi Dwi Febriani 1961265, dan Yesita Dinda Kusuma 1961271. Pengertian difusi dan inovasi. Difusi dan inovasi merupakan gagasan atau barang yang masih dianggap baru oleh masyarakat, yang mana inovasi yang terus berkembang memaksa masyarakat untuk terus berkembang, baik itu budaya, sosiologi, antropologi, pendidikan, pemasaran, dan juga komunikasi. Menurut Gabriel Tred 1903 dalam buku Perkembangan Teknologi Komunikasi Nuruddin tahun 2017, sebuah inovasi diadopsi seseorang atau kelompok yang dilihat dari dimensi waktu. Dalam kurva itu ada dua sumbu, satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu lain menggambarkan dimensi waktu. Difusi inovasi juga menjadi kajian penting dalam penelitian sosiologi. Dinamika kepemimpinan pendapat. Beberapa sebab dari keefektifan para pemimpin pendapat dibahas pada bagian berikut. Yang pertama, kredibilitas. Para pemimpin pendapat merupakan sumber informasi yang sangat dipercaya karena biasanya dianggap objektif, memberikan informasi atau nasihat yang menyangkut produk atau fase yang mereka berikan. Yang kedua, informasi produk yang positif dan negatif. Informasi yang diberikan para pemasar selalu menguntungkan produk mereka. Yang ketiga, informasi dan nasihat. Para pemimpin pendapat merupakan sumber informasi maupun nasihat. Kepemimpinan pendapat bersifat spesifik menurut kategori. Kepemimpinan pendapat cenderung bersifat spesifik menurut kategori produk tertentu dalam memberikan informasi atau nasihat. Dan yang terakhir, kepemimpinan pendapat merupakan jalan dua arah. Kepemimpinan pendapat merupakan jalan dua arah, yaitu seseorang yang berada dalam dua keadaan. Dalam hal pertama, dia adalah penerima pendapat aktif, dan yang kedua adalah seorang pemimpin pendapat. Pemimpin pendapat dan strategi pemasaran perusahaan. 1. Program yang dirancang untuk mendorong kepemimpinan pendapat. Berbagai program iklan dan promosi dirancang untuk membujuk para konsumen untuk menceritakan kepada teman-teman Anda betapa sukanya Anda pada suatu produk. 2. Iklan yang menirukan kepemimpinan pendapat. Iklan perusahaan juga dapat dirancang untuk menirukan pembicaraan mengenai produk dengan menggambarkan orang sedang melakukan komunikasi informal. 3. Pembicaraan lisan mungkin tidak dapat dikendalikan, walaupun para manajer pemasaran percaya bahwa komunikasi lisan sangat efektif. Satu masalah yang kadang-kadang mereka lupakan adalah kenyataan bahwa komunikasi informal sulit dikendalikan. 4. Penciptaan pemimpin pendapat. Para ahli strategi pemasaran sepakat bahwa berbagai usaha promosi akan sangat berhasil jika mereka dapat membagi pasar mereka atas pemimpin pendapat dan penerima pendapat. Kemudian, mereka dapat menunjukkan pesan-pesan promosi mereka secara langsung kepada orang-orang yang paling mungkin untuk menyampaikan kata-kata tersebut kepada massa. Difusi dan inovasi serta hubungannya dengan perilaku konsumen. Difusi inovasi merupakan suatu proses penyebaran serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke waktu yang berikut, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya pada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hubungan difusi dan inovasi dengan perilaku konsumen. Rogers menyatakan bahwa inovasi adalah suatu gagasan praktek atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu. Sedangkan difusi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama, menurut Rogers 1983. Konsep tentang produk baru. Pengertian produk. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada sebuah pasar agar diperhatikan, diminta, dipakai, atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk bisa berupa benda fisik, jasa orang, tempat, organisasi, dan gagasan.
Pengertian jenis produk. Jenis produk adalah unit yang bisa dibedakan menurut ukuran, harga, penampilan, atau beberapa atribut lain. Misalnya, pasta gigi adalah sebuah produk. Satu pasta gigi merek Pepsodent seharga 1.000 adalah sebuah jenis produk. Pengertian produk baru atau orde baru adalah produk asli. Penyempurnaan produk, modifikasi produk, dan merek-merek baru yang dikembangkan sendiri di bagian penelitian. 6 golongan produk baru. Yang pertama, produk baru bagi dunia. Yang kedua, lini produk baru. Yang ketiga, tambahan pada lini produk yang sudah ada. Yang keempat, penyempurnaan atau revisi atas produk yang sudah ada. Yang kelima, penempatan kembali atau positioning. Dan yang keenam, penekanan biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi inovasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses difusi inovasi yaitu A. Faktor sosial. 1. Anggota keluarga. 2. Tetangga. 3. Klinik sosial. 4. Kelompok referensi. 5. Kelompok formal. Dan yang keenam, status sosial dalam masyarakat ditentukan oleh banyak hal. B. Faktor kebudayaan. Merupakan unsur kebudayaan yang sangat berpengaruh terhadap proses difusi inovasi adalah tata nilai dan sikap. C. Faktor personal. 1. Umur. 2. Pendidikan. Dan yang ketiga, karakteristik psikologis seseorang berhubungan dengan tingkat difusi inovasi. A. Faktor situasional. 1. Pendapatan usaha. 2. Ukuran usaha. 3. Status kepemilikan tempat berhubungan dengan pengawasan terhadap bidang usaha. Yang kelima, presiden. Yang keenam, sumber-sumber informasi berhubungan jenis dengan tingkat difusi inovasi. Dan yang ketujuh, jenis inovasi. Proses adopsi. Tahap dalam proses adopsi sering diasumsikan bahwa konsumen bergerak melalui 5 tahap untuk sampai ke keputusan untuk membeli atau menolak pada baris tertentu. Yang pertama yaitu kesadaran, yang kedua yaitu minat, yang ketiga yaitu penilaian, yang keempat yaitu percobaan, dan yang kelima yaitu adopsi. Asumsi yang mendasari proses adopsi adalah bahwa para konsumen terlibat dalam pencarian informasi yang mendalam. Sedangkan teori keterlibatan konsumen mengemukakan bahwa bagi beberapa produk, pencarian informasi yang terbatas lebih mungkin dilakukan. Profil konsumen inovator. Yang pertama yaitu mendefinisikan inovator konsumen. Inovator konsumen dapat didefinisikan sebagai kelompok konsumen yang sangat relatif kecil yang merupakan pembeli paling awal produk tertentu. Yang kedua yaitu minat atas kategori produk. Para inovator konsumen jauh lebih tertarik pada berbagai kategori produk sehingga mereka berada di antara yang pertama melakukan pembelian. Yang ketiga yaitu inovator adalah pemimpin pendapat. Para inovator konsumen memberikan informasi dan nasihat kepada para konsumen lain mengenai berbagai produk yang baru. Yang keempat yaitu sifat-sifat kepribadian. Pertama, para inovator konsumen biasanya kurang dogmatis dibandingkan dengan yang bukan inovator. Selanjutnya, para inovator konsumen berbeda dari yang bukan inovator dalam hal karakter sosial. Yang kelima yaitu kebiasaan media. Perbandingan kebiasaan media para inovator dan bukan inovator di bidang konsumsi sangat berbeda. Para inovator lebih terbuka dibanding yang bukan inovator. Yang keenam yaitu karakteristik sosial. Para inovator konsumen secara sosial lebih diterima dan lebih terlibat dibandingkan bukan inovator. Yang ketujuh yaitu karakteristik demografis. Para inovator konsumen memiliki pendidikan yang lebih formal dibandingkan yang bukan inovator. Yang kedelapan yaitu adakah inovator konsumen umum? Tidak. Keinovatifan yang tumpang tindih di seluruh kategori produk terbatas pada kategori produk yang erat hubungannya dengan bidang yang sama.